Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Reno Renaldi dari kelas MJ19M. Saya dan kelompok saya mengambil judul yaitu Analisis Bahasa dalam Komunikasi terhadap Penilaian Prestasi Kerja. Oke, yang pertama bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap prestasi kerja karyawan dan kepemimpinan sebagai variabel moderating karena dapat melemahkan atau memperkuat hubungan antara komunikasi dan prestasi kerja karyawan di Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian penjelasan atau explanatory research. Adalah penelitian yang mencoba memberikan penjelasan pengaruh antara variabel independen komunikasi dengan variabel dependen, yaitu prestasi kerja karyawan, dan kepemimpinan sebagai variabel moderating. Karena populasi penelitian ini jumlahnya banyak, maka dalam penelitian ini menggunakan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner dan observasi pada tempat penelitian. Selanjutnya bagian pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pengembangan sumber daya manusia yang terencana dan yang berkelanjutan merupakan kebutuhan yang mutlak terutama untuk masa depan organisasi. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang aktivitasnya dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, orientasi pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, promosi, mutasi, serta pemberian imbalan atau kompensasi, kepemimpinan dan komunikasi. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi, karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kerja karyawan. Prestasi kerja karyawan adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam suatu organisasi, pemimpin merupakan salah satu faktor penting karena faktor kepemimpinan dalam memberikan pengaruh yang berarti terhadap prestasi kerja karyawan. Karena karyawan perlu ketauladanan dan perlu adanya motivasi dari seorang pemimpin. Para pemimpin tentunya mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing dalam melaksanakan pekerjaan. Karyawan juga tidak terlepas dari suatu komunikasi, baik komunikasi dengan pimpinan maupun komunikasi dengan sesama rekan kerja. Komunikasi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan organisasi, baik ditinjau dari segi proses administrasi dan manajemen maupun keterlibatan semua pihak di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan dan komunikasi perlu diperhatikan agar prestasi kerja karyawan meningkat. Saya dan kelompok kami mengambil sampel dari rumah sakit. Rumah sakit sendiri merupakan organisasi pelayanan jasa yang mempunyai spesifikan dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan yang dipakai. Di sini kami mengambil sampel dari Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi. Rumah sakit tersebut berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Bekasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan tentunya harus menjadi fokus perhatian Departemen Sumber Daya Manusia. Salah satu strategi untuk peningkatan kualitas adalah melalui mekanisme peningkatan prestasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga karyawan akan mengetahui kinerjanya. Rumah sakit dituntut lebih keras lagi untuk meningkatkan profesionalisme kinerjanya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan sementara kami di rumah sakit tersebut pada tanggal 20 Juli 2021, karyawan menganggap prestasi kerja karyawan dirasakan masih kurang maksimal, maka perlu penilaian prestasi kerja karyawan yang bisa memuaskan. Menurut bagian sumber daya insani Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi, dalam 3 tahun terakhir ada 6 orang karyawan tetap yang tertunda pangkatnya dari jumlah karyawan 96 orang karena prestasi kerja yang kurang baik. Di samping itu, ada 7 karyawan kontrak yang tidak diperpanjang kontraknya dari 42 orang dikarenakan kinerjanya jelek.
Hal ini menandakan salah satu indikator penilaian kerja karyawan yang kurang bagus karena kurangnya kepemimpinan dan kurangnya komunikasi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya sampaikan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian adalah: 1. Apakah komunikasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi? Yang kedua, apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap hubungan komunikasi dan prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi? Dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh komunikasi terhadap prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi, serta pengaruh kepemimpinan terhadap hubungan komunikasi dan prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi. Selanjutnya adalah kajian literatur. Definisi pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi setiap individu dalam kelompok untuk melaksanakan suatu kegiatan agar tercapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan memiliki ukuran baik dan buruk. Semakin baik kepemimpinan dalam organisasi tersebut, maka akan semakin baik pula organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua adalah komunikasi. Adalah proses pertukaran informasi baik dalam bentuk gagasan ataupun ide, meliputi pertukaran arti dengan menggunakan simbol gerak-gerik, suara, huruf, angka, dan kata-kata yang dapat mewakili mereka, yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan dari seseorang ke orang lain. Lalu adalah prestasi kerja. Adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik atau material maupun non-fisik atau non-material yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan deskripsi pekerjaan. Lalu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang berkaitan dengan prestasi kerja karyawan di Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi. Variabel yang diteliti antara lain komunikasi, prestasi kerja, dan kepemimpinan. Ruang lingkup penelitian ini pada bagian sumber daya manusia dan karyawan di Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Bekasi. Penelitian ini berusaha menggali pemahaman karyawan mengenai komunikasi, prestasi kerja karyawan, dan kepemimpinan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil dan pembahasan. Untuk karakteristik responden sendiri berjumlah 100 orang, yang terdiri dari 40% laki-laki dan 60% wanita. Rentang usianya terdiri dari 22 sampai 30 tahun, lalu ada 31 sampai 40 tahun, dan 41 sampai 55 tahun. Tingkat pendidikannya sendiri terdiri dari SMA 75%, D3 15%, S1 10%. Untuk masa kerjanya untuk junior ada 25% dan senior 75%. Deskripsi variabel penelitian. Perhitungan deskripsi variabel ini adalah hasil jawaban semua responden baik dari variabel komunikasi terhadap variabel prestasi kerja dan variabel kepemimpinan sebagai variabel moderating. Yang kedua, deskripsi variabel komunikasi. Jawaban responden mengenai pemimpinan memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh karyawan adalah yang paling banyak menjawab setuju sebanyak 45%. Lalu mengenai adanya berkoordinasi yang baik antara karyawan paling banyak menjawab setuju 47%. Lalu mengenai komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan banyak menjawab setuju sebanyak 44%. Lalu deskripsi variabel prestasi kerja. Jawaban responden mengenai menyelesaikan pekerjaan di atas standar kerja adalah yang paling banyak menjawab setuju, sebanyak 43%. Lalu mengenai cepat dan tanggap terhadap pekerjaan yang diberikan paling banyak menjawab setuju, 61%. Lalu deskripsi variabel kepemimpinan. Jawaban responden mengenai pemimpin selalu memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahan adalah yang paling banyak menjawab setuju sebanyak 37%. Lalu
mengenai pimpinan selalu mampu menciptakan suasana saling percaya dan menghargai, paling banyak menjawab setuju 41%. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis pengaruh komunikasi terhadap prestasi kerja karyawan, nilai komunikasi menggambarkan bahwa komunikasi mempunyai nilai positif. Artinya komunikasi berpengaruh positif terhadap prestasi kerja, dan apabila komunikasi ditingkatkan satu kesatuan, maka akan mempengaruhi peningkatan prestasi kerja itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.